Ya, hari ini tanggal 27 ya, hari Sabtu. Teman-teman, ini ada emiten tukar pikiran OKAS ya, Anqara Indonesia Research. Ini tukar pikiran teman kita ya. Kita baca profil sebentar ya. Perseroan didirikan pada tanggal 15 September 2003. Bidang khususnya pertambangan, perdagangan, pengangkutan yang dijalankannya melalui anak perusahaan perseroan. Ini sering berubah-ubah nama ya. Nanti kalian bisa baca sendiri ya, tapi bisa biar nggak terlalu panjang. Kita langsung aja ke sini ya. Di shareholdernya ada Multi Berkat Energi Pengendali 38%, Island Space Investment Limited 25%, masyarakatnya 21%. Masyarakat 21% itu berarti nggak terlalu banyak lah ya kalau 21% ya. Terus di sini bulan Juni udah banyak yang cabut ya. Tapi Mei banyak yang bancuk 39. Berarti bulan Mei pernah naik sih, pernah naik nih, bulan Mei pernah naik. Julinya belum keluar ya. Bulan Januari pernah naik juga kayaknya, pernah naik nih ya. Berarti standarnya itu sekitar 4.300-an ya investor. Baru di up mungkin ya. Mei ini berarti. Terus listingnya tanggal 17 April 2006, harga IPO 110. Sekarang 114. Holding komposisinya lokal 62, foreign 11 ya. Lokalnya siapa yang menguasai perusahaan ya, 45%. Foreign siapa yang menguasai perusahaan juga. Nah, di sini tolong periksa ada nama-nama yang bisa dijadikan ketokohan atau tidak ya. Silahkan ya. Kita lihat dari statistik. Belum statistik, ini dulu deh. Insider dulu ya. Insider, private placement. Ya, penjual paling sedikit ya. Sedikit private placement. Ada sedikit lah. Untuk corporate action, dia bagi dividen nggak? 09, 10, 11. Terakhir 2011 ya. Lama juga ya. Dia tidak bagi dividen. Kita lihat statistik. Statistiknya udah keluar kuartal 2-nya ya. Ada peningkatan ya dari 22 ke 39. Bagus berarti. Ada peningkatan. Dari 661 ke 764 berarti ada peningkatan, keren ya. Bagus ya. Untuk pendapatannya bagus. EPS-nya 16 ya. Turun sih dari tahun kemarin, turun ya. Dari kuartal yang satu turun, cuman dari kuartal yang sama tahun sebelumnya bagus ya, naik ya. Kita lihat PE-nya. PE-nya lagi under value ini 3,89 ya. Bagus berarti ya kalau dari segi PE. PBP-nya 1.08 berarti masih di atas 1. Artinya masih agak mahal. Agak mahal kan standarnya 1,5 ya, untuk agak mahalnya itu 1,5. Kalau enggak 2 lah gitu ya. Tapi dengan syarat biasa suka bagiin dividen dia ya. Terus kita lihat EPS-nya di TTM-kan 29 ya. Nanti bisa dihitung untuk harga wajarnya berdasar rumus PER ya. DER-nya berapa sih di DER-nya? Harga bukunya 105. Oh, dia benar-benar agak mahal dikit ya dibandingkan harga bukunya. DER-nya hutangnya 5,48. Wow, gede banget nih hutangnya. Hutangnya itu berarti 5 kali lipat dari hartanya. Tapi bisa dijaminkan gitu ya. Jadi hutangnya kegedean ini. Soalnya bukan bank ya. Kalau bank oke lah, kegedean nggak jadi masalah gitu. Cuma ini kalau kalau perusahaan biasa ya, hutangnya segede gini udah
agak lumayan gitu kan, lumayan besar ini, sama 5 kali lipat dari hartanya dia. Cuman nanti biasanya ya selain fundamental ya ada harga market maker ya. ROI-nya bagus ya 27%, artinya dia bertumbuh 27%, keren ini. 27% lebih daripada 10% ya. Kita lihat dari cash 64 miliar. Equity-nya 250 miliar. Utang jangka panjangnya 933 miliar. Utang jangka pendeknya 210. Dibanding jangka pendeknya, lihat jangka pendeknya aja 250 miliar hutangnya, asetnya 250, equity-nya cuman beda 40 miliar dari hutangnya. Ditambah nih yang jangka panjangnya, tapi nggak apa-apa, ini jangka panjang ya, 933 jadi masalah. Cuman ini juga untuk jangka pendeknya juga udah kegedean, ini punya hutang kan 60, punya duit ya cuma 64 miliar gitu kan. Ini 200 miliar hutangnya. Cuman mungkin namanya juga pengusaha ya, pengusaha mah ada aja lah jalannya ya, mungkin bisa jadi ke situ. Cuman kalau menurut saya sih hutangnya udah terlalu kegedean ya. Bid dan offer, kita lihat bid dan offer masih bagus sih, bagus nih tempatnya, nggak ompong ya. Ada yang tertinggi di 123, cenderung berapa persenan ini? Bentar ya. Di sini ompong ya, di 107 ompong nih. 107 ompong. 5, 11, 7, 8 berarti tahanannya kepala satu. Maaf, satu digitan ya. Ini juga satu digitan, berarti yang gedenya yang 1, 2, 3 doang di sini ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kita lihat dari 3 tahunan. Posisinya dia lagi downtrend, cuma mau uptrend ini ya. Posisinya. Ya, mau uptrend. Berarti ini sering digoreng, ini mas sering apa namanya, goreng tinggi gitu kan, nanti turun lagi, goreng tinggi, nanti turun lagi, seperti itu ya. Ini lihat nih, tung bawah hitung gitu ya, 2022 aja ya, tinggi banget, nanti turun lagi, tinggi lagi ya. Jadi ini walaupun pundaknya seperti itu, karena ini banyak yang ngegoreng ya, biasanya satu kali tarikan aja, dread, atau dua tarikan baru longsorin lagi, longsorinnya lama, satu tarikan longsorin lama, seperti itu ya. Sini terus tarikan, kalau longsorinnya lama gitu kan. Bagus ini, berarti ini mah cepet-cepetan aja. Kalau di bawah ya cepet-cepet beli gitu. Kalau seperti ini mah tinggal support dan resistnya aja kita tahu ya. Kita harus tahu support dan resist. Baik, kita hitung dulu harga untuk fundamentalnya ya. Kita ada punda cat nih, kita ini ada punda cat ya. Udah saya siapkan punda catnya. Kita hitung untuk berdasarkan rumus per ya, per earning share. Nanti kita juga akan menghitung berdasarkan PBP ya. Untuk pernya itu rata-rata pernya itu 8.12 dikali, nah ini kan rata-ratanya nih teman-teman ya, sebelum kontek kelukas. Nah ini kan rata-ratanya nih 8.12 rata-rata ya, rata-rata selama 3 tahunan dikali EPS ya. EPS-nya yang TTM, ini TTM ya, 29.27 29.27. Kita pakai sama dengan, kenapa ini nggak mau, oh pakai koma ini, suka begini nih emang nih, pakai koma. 237. Jadi berdasarkan rumus per ini harganya 237 ya. 237. Kita hitung berdasarkan PBP ya. Kita butuh harganya yang berdasarkan PBP. Harga rata-rata tengah-tengah itu 1.49.
1,49 dikali harga bukunya berapa ini? 105 ya. 105,53. 105,53 titik 53. Lihat lagi. Ya, betul. Mana? Ini ya. Nggak pakai sama dengan, tapi udah itu ya. Coba sekali lagi, takut salah. Astagfirullahaladzim. Bentar ya. Suka begini nih emang nih. 157. Jadi kalau berdasarkan PER itu 237, kalau berdasarkan PBP 157. Berarti kalau harga sekarang 114 masih di bawah ya, masih di bawah harga wajarnya. Berarti 237 di area mana? 237. Oh, di harga ini nih, di harga apa? Bentar ya. Kita pakai benda cat dulu deh. 237 ini untuk 3 tahunan. 237 berarti area ini area sini, area pucuk sini ya. 237-an di sini ya. Mungkin pucuk sinilah, jangan jauh-jauh. 220 juga udah bisa kekejar lumayan gitu ya. Jadi masih di sini ya. Untuk harganya itu masih di sini, masih secara 3 tahunan ini masih murah gitu. Soalnya pernah menembus juga 220 ya. Ya bisa di atas 220 lah gitu kan. Tapi kalau berdasarkan rumus PBP ya, dia berada di harga 157. Artinya nggak jauh-jauh dari harga standar ini ya, standar deviasi untuk bunda catnya ya. Nah, resin. Jadi kalau tembus ini kan contohnya sini udah tembus, berarti kan mantul lagi, udah tembus mantul lagi. Artinya kalau udah menembus harga tengah-tengah ini cenderung dia turun ya. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi kalau kalau dia sudah menembus area tengah-tengahnya nih, cenderung dia turun ya. Jadi patokannya udah harga tengah-tengahnya aja di sini 150-an lah. Jadi kalau udah menembus 150 ya udah melebihi fundamental PBP, berarti dia nggak mau lanjut lagi. Tapi di sini sempat menyentuh 219, artinya bisa ke 220 ya. Jadi untuk harga fundamental ya sekarang lagi di bawah harga fundamentalnya, berarti ya lagi under value-nya. Tapi yang lebih jelas kita lihat lukisan maker. Seperti inilah lukisannya. Dia itu cenderung boom, turun lagi gitu ya, turun lagi ya. Bagus seperti ini kalau buat kalau buat swing bagus ini sebenarnya. Jadi kalau udah di bawah beli aja gitu kan. Cuman yang harus nunggu juga 1, 2, 3 bulan nunggu gitu. Ini kan kemarin di bawahnya juga nih kan. Ini bawah ini support gitu ya, support. Paling bisa beli kan di area sini nih, area pucuk candle bullish-nya ya. Jadi ini berdasarkan lukisan market maker teman-teman. Saya juga pernah beli beli saham ini, pernah saya juga beli saham ini untuk jangka pendek ya. Kita lihat di sini nih, kita lihat dulu ini dari bulan Februari ya. Cenderung si Foren sama si bandar lokal ini ngebuang nih, sampai sekarang itu ngebuang. Kemarin sempat ngangkat waktu tanggal berapa nih ngangkatnya, tanggal 23 Juli ya. Dia ngangkat tanggal 23 Juli nih, area sini ya, sama Foren. Cuman sekarang yang dibuang lagi nih. Foren ngebuang 3 hari. Kalau
bandar lokalnya ngebuang sehari, pernah ngangkat sekali, sekarang kemarin terakhir ngebuang, sama-sama ngebuang ini ya. Dilihat jelas sini ya, garis-garis itu lagi ke bawah ya. Tapi tidak menutup kemungkinan sih kalau istilahnya bandar lokalnya ya cenderungnya seperti ini gitu ya. Udah ngangkat buang seperti ini itu. Sini frekuensi analyzer, nanti kalau ada mau kenaikan lihat aja frekuensi analyzernya. Cenderung dia ngikutin frekuensi analyzer ya. Lagi ngumpulin. Kalau udah ada tinggi baru beli gitu kan. Ini juga ada tinggi nih baru beli. Ini sekarang lagi perangan dulu, biarin aja sekarang, karena sekarang kan mendekati harga harga wajarnya di 157 berdasarkan PBP ya. Masih berapa persen lagi harga wajarnya? 157 39% lagi ya. Tapi kalau dari candle sih ini ada candle merah nih, ini udah ketutup ya candle merah. Jadi yang nyangkut di sini udah kejemput ya. Oh ada candle merah nih satu harga 142 ada harga 142, berarti benar-benar bisa menembus 142 ya berdasarkan candle. Saya udah ngasih tanda nih candle merah 142, 141, 142 lah ya. Berarti kalau jualnya jangan di 141-nya, 140 aja jualnya. Itu berdasarkan candle. Kalau berdasarkan isian broker summary, ini lagi ngebuang dulu. Mungkin nanti bisa digoreng lah gitu kan. Tapi kecenderungan sih kalau udah ngambil, contohnya ngambil gitu ya, cenderung ngebuang dulu. Cuman targetnya emang belum tersentuh di area 142 ya, belum tersentuh. Ini kalau ini tersentuh banget, tersentuh ya, yang candle merah ini kesentuh. Di sini juga udah kesentuh nih 118, yang 1114-nya udah kesentuh, terus 119-nya udah kesentuh, tinggal satu lagi di 141 atau enggak 157 berdasarkan fundamental PBP ya, bisa jadi. Atau enggak jangka panjangnya ke harga berapa tadi, 237 bisa jadi gitu ya. Karena memang saham itu kenaikannya tidak terbatas, penurunan juga terbatas. Yang membatasi hanya market maker mau dijualan di harga berapa atau dia mau memungut di harga berapa, itu aja ya patokannya. Jadi sekarang itu si Bandar Foreign lagi berusaha untuk keluar ya di harga ini. Jadi kalau yang nyangkut sebenarnya dari sini udah kejemput, cuman kalau yang di harga 150 ya tunggu aja sebentar lagi kok 150. Cuman kita mau dibawa ke bawah dulu atau tidak tergantung market maker. Teman di sini garis MA sama MA10 sama MA20 udah di atas semuanya, udah bagus. Ya udah ke atas, juga candle-nya udah di bawah, dan MA200 juga udah di bawahnya. Artinya ini candle lagi bullish ya, lagi bukan di breakout, tinggal konsolidasi. Ini bagaimana? Nah, habis konsolidasi apa kamu ke bawah atau ke atas ya terserah market maker ya. Cuman di sini lagi ada buangan. Pembuangannya kita lihat di sini ya. Kita lihat dulu broker summary-nya. Per hari ini 26 ini yang ngebuang ada ODS, kita ngebuang domestik dulu deh, kita domestikan dulu ya. Domestiknya ada XL, KK, MG ya. Broker besarnya udah ngebuang ya, MG, KK, AK nih ya. Cuman ini ada masuk Beki masuk satu. Beki masuk ya. EP juga kadang-kadang yang suka pakai underwater. YB juga udah masuk nih ya. YU udah masuk. Beki, YU, YB udah masuk, cuma sedikit-sedikit, emang tipis ya. Bid offernya cuma 1000 ya, tahanan 1000 ya. Kita lihat Foreign. CC keluar ya. CC bener kan jualan di atas kan. CC suka bagus kan jualan di atas CC. Nah, kita ngambil dari sini ya, dari pengambilan ya. Untuk Foreign ya tanggal 19. Tanggal 19 jangka pendek aja. Dia sebenarnya masih ada nggak barangnya. Tanggal 19 di sini ya. Berarti si AK di Foreign ya, si AK ada 891 lot lagi. MG ada 1000 lot lagi ya. Jadi sebenarnya ini kecil sebenarnya. Kalau dinetkan
dari 73.000 berarti nggak, jadi kalau si AK sih dia sedikit ngambil barangnya sedikit, yang banyak itu si Cece, berarti Cece udah keluar ya. Ya Cece udah keluar ya, Cece ini udah keluar ya, tinggal si AK aja. Nah kalau kita lihat poren ya, poren di sini kan mulai masuk tanggal berapa nih poren? Poren apa domestik? Ada tanggal 18 Juli ya, kita lihat tanggal 18 Juli untuk apa namanya, untuk domestiknya. Ada si EPOD ya, EPOD YU nih menyisakan ini ya, 67.000 si EP ya. Tapi kita lihat dari tanggal ini dulu deh, yang ngambil siapa ya, tanggal 23 Juli 23 Juli sebelum penjualan. Si EP, OD, PD, YP, CP, KK, FZ sampai sini ya, sampai 23 Juli nih. Si EP, berarti si EP ada CP nih ya. Yang ngejual di sini siapa nanti tanggal 24-nya? Tanggal 24-nya siapa yang ngejual? Yang ngejual CC, domestiknya MG ya, berarti si MG nih. Si MG nih. Juga pengambilan yang ini lebih besar daripada pengeluaran yang ini. Yang tanggal 25 ya. Coba tanggal 25 siapa ya? 25 siapa? Domestiknya ada si OD CC, berarti CC, AT, PD, EP, XA. Ngejual teman-teman kita. Ya, tanggal 25-nya. Tanggal 26-nya kemarin domestik ada OD XE yang ngebuang ya, XE KKMG. Sinyalir sih ini memang si MG ya sama si KK ini yang menjadi penggerak di sini ya. Kita lihat, makanya kita lihat dari tanggal sini 18 Juli apakah mereka masih ada barangnya. MG udah keluar, EP udah, EP juga kadang-kadang suka dipakai market maker ya, 67.000 lagi, tapi MG yang berperan penting di sini ya. Di sini ada EP, ada YU, ada KK, yang mudah-mudahan dengan adanya si MG, si YU sama si KK ini bisa di up lagi ya ke harga, mungkin ke harga yang merahnya ya 157, 142 ya mungkin ya. Cuman hati-hati ini teman-teman, area ini ada area apa namanya, ini kan area candle bullish ya, dia juga menuju ke sini lagi ya. Jadi setelah ada kenaikan ya, dia menuju ke sini ya, langsung walaupun pakai candle bullish gitu ya. Dan juga hati-hati aja ketika ada kenaikan ya, pakai candle bullish lagi ke di bawah, ada di bawah ya. Cuman tenang aja karena biasanya harus menembus candle merah seperti ini nih ya. Ya walaupun agak lama, ini kan 1 2 3 4 5 6 7 bulan baru bisa mau, itu juga baru mau menembus 142. Cuman di 114-nya udah ketembus kan. Ini juga 118-nya dikit lagi ketembus. Ya, mudah-mudahan bisa menembus itu dulu baru diturunkan, mudah-mudahan. Kalian juga bagus nih, karena apa namanya, tahanan-tahanan di sini bagus banget ini, rapih gitu ya. Cuma ya hati-hati aja area sini. Tapi kalau udah area sini kan udah bagus, berarti udah disupport ya. Cuman dia kadang-kadang pakai candle bullish, dia jadi nggak bakal bisa dapat di sini nih, di 75 nggak bakal bisa dapat. Paling rendah itu di atasnya di 82 paling, kalaupun mau ngambil gitu ya. Nah kalau teman-teman berdasarkan percaya yang mana, fundamental ataupun berdasarkan chart lukisan market maker, itu terserah kalian ya. Karena berdasarkan pair itu masih 237, itu jangka waktu panjang sampai 3 tahunan. Tapi kalau berdasarkan rumus PBP mendekati harga PBP-nya 157. Tapi kalau berdasarkan candle ada di gentle 142 ya. Candle ini nih, candle 142 nih. Nah, tertingginya di sini nih ya. Karena saya suka memperhatikan setiap candle merah itu suka tertutup 140-an lah gitu kalau mau jual, 138 gitu ya kalau mau jual. Jadi kalau ke 138 masih ada rentan berapa persen lagi? Nah, 140 aja lah ya. Ada 20% lagi lah. Lumayan lah. Penurunannya, ingat imbangin dengan penurunannya teman-teman. Penurunannya bisa sampai agak sampai sini aja nih, 24%-an ya, 24%-an.
Ya kalau lebih-lebih bisa ke harga bawahnya contohnya gitu ya, bisa dapat nih bang 34%-an ya. Oke segitu aja teman-teman. Kalau menurut saya sih ini kemungkinan gitu, karena dia ada candle merahnya, mudah-mudahan bisa menembus ke arah situ. Terus dari bandar lokal juga ini baru istilahnya baru ngambil keluar sedikit ya. Dia ngambil agak banyak nih, belum keluar banyak ya. Dikit lagi lah, dikit lagi. Tapi kalau untuk foreign dia udah keluar ya, CC udah keluar meninggalkan AK. Si CC-nya udah keluar. Mudah-mudahan si CC masuk lagi ya. Mudah-mudahan si CC masuk lagi, jadi si MACD ini bisa di-up lah ya. Mudah-mudahan. Cuma kalau ke bawah ya hati-hati aja sampai area 75, kalau enggak sampai area 86, 85, 84, antara area situlah. Dan dia cenderung turunnya itu ya landai. Pelan-pelan turunnya ya. Kecenderungannya. Ya kecenderungan seperti ini tuh lihat. Dia pakai candle bullish bawah, tarik lagi ke bawahin lagi sampai gini nih. Ini kadang-kadang suka membuat kita kesel ya. Ya kan? Dan perhatikan nanti kalau ada kenaikan, ini kan lagi peperangan nih. Ini kan lagi peperangan nih. Jadi istilahnya udah di atas lah ini mah gitu ya. Andaikan yang mau breakout paling ke harga 140-an. Nah, ini kan lagi peperangan nih, lagi tipis ininya. Tunggu aja sampai kalau mau ngambil gitu. Jangan sampai ngambil di sinilah gitu ya. Kalau mau ngambil gitu, kecuali kalau yang nyangkut, ya terusin aja gitu. Kalau yang nyangkut terusin aja, kalau belum terjemput ya terusin aja dulu gitu. Saya juga pernah beli di harga sini kok gitu ya, pernah beli di Okas ini. Nanti tunggu aja frekuensi analyzer aja nih, kalau udah tinggi baru beli, nih udah tinggi baru beli, karena dari tingginya ini menandakan smart money masuk. Kalau ini smart money lagi jualan ya, Kempes Beli lagi jualan. Oke, segitu teman-teman ya. Mudah-mudahan membantu teman-teman. Selamat berakhir pekan dan ciao.